Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang Ibu cintai, sebelum membaca materi, mari kita berdoa terlebih dahulu sehingga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kali ini Ibu akan menerangkan mengenai kerajinan tekstil. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada kerajinan tekstil ini, yaitu diantaranya fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, serta proses produksi kerajinan tekstil. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. 1. Fungsi. Fungsi kerajinan tekstil dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi penghias, yang kedua, fungsi benda pakai, yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual, dan yang keempat, fungsi simbolik. Fungsi penghias digunakan semata-mata hanya untuk hiasan suatu benda atau pajangan ruangan saja, tidak memiliki makna lain-lain. Sedangkan fungsi benda pakai, yaitu kerajinan tersebut dapat digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Fungsi ini mengandung simbol-simbol tertentu yang berfungsi sebagai benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Biasanya digunakan pada saat upacara-upacara adat, pernikahan, pemakaman, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir yaitu fungsi simbolik digunakan sebagai hiasan untuk melambangkan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Biasanya fungsi simbolik ini sering terdapat pada kain batik. Selanjutnya, proses kerajinan tekstil dari fungsi benda pakai menjadi fungsi penghias. Berikut ini ada gambaran mengenai benda kerajinan tekstil yang berubah fungsi dari fungsi benda pakai menjadi fungsi penghias. Kita lihat di situ contohnya, yaitu sapu tangan. Sapu tangan yang awalnya hanya digunakan sebagai fungsi pakai bisa berubah menjadi fungsi penghias jika sapu tangan itu ditambahkan dengan unsur-unsur tertentu berupa ornamen yang bisa ditambahkan sehingga bisa menjadi kerajinan fungsi hias yang memiliki nilai estetika dan bisa digunakan sebagai hiasan. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai, diantaranya yaitu 1. Keunikan bahan kerajinan, yang kedua, keterampilan tangan, yang ketiga, unsur estetik, dan yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Berikutnya, kita bahas jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Ada 2 jenis teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural teknik dan yang kedua dekoratif teknik. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu struktural teknik. Struktural teknik merupakan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Berarti di sini dalam artian bahwa pembuatan kerajinan yang dipakai yaitu dimulai dari awal, sehingga memiliki karakteristik lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Yang kedua adalah dekoratif teknik. Dekoratif teknik merupakan sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Di sini bisa dicontohkan yaitu kain tenun yang dijahit
lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Karakteristik dari dekoratif teknik yaitu memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda saja. Berikutnya, contoh kerajinan dengan struktural teknik dan dekoratif teknik. Yang pertama, struktural teknik. Di sana ada gambar tas yang dibentuk dengan menggunakan teknik kerajutan. Dan yang kedua adalah dekoratif teknik. Di sana ada gambar tas katun yang diberi hiasan dengan sulam pita. Berikutnya, proses produksi kerajinan tekstil. Yang pertama adalah tapestry. Tapestry bisa disebut juga dengan menenun. Bagi orang Indonesia, menenun merupakan perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tertib, dan menjadi suatu kebiasaan. Dari proses tersebut, terciptalah hiasan tenun serat yang indah, menawan, dan memiliki harmonisasi dari warna dan tekstur. Yang kedua adalah batik. Pada dasarnya, batik itu dibagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman atau bisa disebut juga batik klasik dan batik pesisir. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah batik pedalaman atau batik klasik. Batik pedalaman adalah batik yang pengkategoriannya berkembang dari masa lalu. Ragam hias yang tercipta pada batik pedalaman biasanya kontemplatif, tertib, simetris, bertata warna terbatas, seperti hanya warna hitam saja, biru tua, atau coklat. Yang kedua adalah batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton, sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Ragam hias cenderung bertolak belakang dengan batik pedalaman, yaitu jika batik pesisir ragam hiasnya lebih bebas, spontan, dan kasar. Warna-warna yang digunakan pun lebih dinamis, seperti merah, biru, hijau, kuning, dan warna-warna muda lainnya. Yang ketiga adalah sulam. Hasil sulaman dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sulam datar, yaitu hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Yang kedua, sulam terawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Yang ketiga, sulam timbul, hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Ada beberapa jenis sulaman yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Di antaranya, sulam kepala peniti, sulam bayang, sulam renda bangku, dan yang terakhir adalah sulam pita. Berikutnya, yang keempat adalah jahit aplikasi. Jahit aplikasi dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu jahit aplikasi standar, jahit aplikasi pada potong sisip, jahit aplikasi pada potong motif, jahit aplikasi pada lipat potong, dan yang terakhir adalah jahit aplikasi pengisian. Nah, itulah rangkuman materi mengenai kerajinan tekstil yang bisa Ibu rangkum. Selebihnya, untuk materi yang lebih luas, kalian bisa menyimaknya atau membacanya di buku paket prakarya kelas 7 masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.